kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang masih halaman 19. 1, 2, 3, 4. Baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah itu pun yang ujung. Yang kita bahas adalah syair. 4 bait syairnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jamma'aha. Ya, wa jamma'aha, mengumpulkan keterangan. Ba'duhum, sebagian ulama mengumpulkan keterangan ya tentang orang yang ingin dekat kepada Allah. Fi qaulihi, di dalam perkataannya, yaitu yang berupa syair. Jadi sebagian ulama mengumpulkan keterangan tentang hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah di dalam perkataannya, yaitu berikut ini yang berupa syair. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man, wahai seseorang, yarumu, yang menginginkan, manazilal abdali, kedudukan wali-wali abdal, atau waliullah yang dekat dengan Allah. Wahai orang yang ingin mencapai kedudukan waliullah, ingin dekat di sisi Allah, min ghairi qasdin, tanpa adanya tekad, minhu, dari orang itu, lil a'mali, untuk beramal soleh. Untuk beramal maksudnya amal soleh. Wahai orang yang menginginkan kedudukan waliullah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tanpa tekad untuk beramal soleh, maka la tatma'an, janganlah kamu berharap. Jadi orang yang ingin berkedudukan tinggi di sisi Allah, diantaranya sebagai waliullah, ia harus banyak beramal soleh. Kalau tidak beramal soleh, maka jangan berharap kedudukan tinggi di sisi Allah itu bisa diperoleh. Jadi artinya kedudukan tinggi di sisi Allah itu harus diusahakan, harus kita maksimalkan. Baru setelah itu kita mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah
yaitu dengan cara memperbanyak amal soleh. Jadi memperbanyak amal soleh. Ada orang yang bilang amal soleh nggak perlu banyak, yang penting benar. Nah ini kurang tepat. Yang benar adalah amal solehnya benar dan banyak dilakukannya. Jadi kalau benar tapi sedikit, ya tetap saja hasilnya sedikit. Jadi orang yang ingin berkedudukan di sisi Allah, dia harus beramal soleh. Amal solehnya benar, lalu banyak beramal soleh. La tatma'anna, jangan kamu berharap fiha, di dalam al-abdal, di dalam kedudukan tinggi tersebut. Falasta, maka kamu bukanlah. Falasta, maka kamu bukanlah. Min ahlika, dari ahli, dari ahlinya, dari orang yang dekat dengan Allah. Jadi jangan berharap kamu menjadi dekat dengan Allah dan kamu bukan termasuk ahlinya. Kamu bukan termasuk orang yang dekat dengan Allah kalau tidak ada keinginan kuat untuk beramal soleh. Jadi kita harus beramal soleh. Jadi wali-waliullah itu jumlahnya kurang lebih di dunia ini ada 10.000. 10.000 itu jangan dibilang banyak, sedikit. Karena 10.000 itu bandingkan dengan manusia. Jumlah manusia 6 miliar atau 6 sampai 7 miliar. Jumlah manusia sedunia. Ya, sedunia. 6 sampai 7 miliar itu jumlah manusia. Anggaplah 6,5 miliar. 6,5 miliar itu sebagiannya beriman, sebagian tidak beriman. Katakan yang beriman itu 3 miliar. Nah, 3 miliar itu calon waliullah. Tapi belum tentu. Di antara 3 miliar itu ada yang beramal soleh, ada yang tidak beramal soleh. Imannya iman asal-asalan. Iman juga mabok juga. Iman juga kemudian melakukan dosa besar juga. Kita potong setengahnya menjadi 1,5 miliar. Nah, 1,5 miliar itu anggaplah yang beramal soleh. Atau kita potong menjadi tinggal 1 miliar. Nah, di antara 1 miliar itu memperebutkan derajat waliullah. Nah, nggak semuanya tercapai. Jadi yang benar-benar orang pilihan Allah. Itu gambarannya seperti itu. Lalu dari 10.000 itu yang sudah berhasil jadi waliullah, lalu 3.000-nya adalah wali kutub. Nah, wali kutub itu pemimpin para wali. Nah, 3.000 dari 3.000 wali kutub itu ada ghaus, pimpinannya lagi. Jadi kutub. Nah, itu punya pimpinan. Namanya ghaus. Ghaus itu 300. Jadi jumlah ghaus itu jumlahnya 300. Itu kurang lebih kalau kita ingin mengetahui waliullah itu tetap ada di dunia ini. Cuman kita nggak tahu. Iya. Ada kitab namanya Hilyatul Aulia. Nah, itu bisa keterangan tentang para wali bisa dibaca di kitab itu. Itu sekedar gambaran. Illam tazaham, jika kamu tidak berdesak-desakan hum, dengan mereka, alal ahwali di atas keadaan-keadaan. Jadi gambaran saya tadi, jika kamu tidak mau berdesak-desakan, maka kamu tidak akan memperoleh derajat para wali. Ini kita umpamakan dengan PNS. Orang mau daftar PNS susah banget. Lalu dari sekian puluh ribu yang diterima hanya 300. Nah, itu yang disebut dengan berdesak-desakan. Lalu dia menyerahkan persyaratan-persyaratan, lalu diseleksi lagi, sebagian tidak lulus, gugur, cek berkas, sebagian tidak lulus, wawancara, sebagian tidak lulus, lalu yang 800 itulah yang diterima. Nah, orang-orang yang beriman tidak semuanya jadi wali. Ada yang udah beramal soleh, belum sempat derajat wali karena memang amalnya masih kurang ikhlas misalkan. Terus, jadi itu
ibaratnya itu berdesak-desakan. Jadi itu diibaratkan dengan mau menjadi wali itu orang yang benar-benar pilihan Allah. Jadi orang-orang yang benar pilihan Allah. Dan kita nggak tahu siapa wali itu, kita nggak tahu. Apakah Habib Rizik itu wali, kita nggak tahu. Karena yang tahu wali itu adalah wali. Jadi antara waliullah itu saling kenal. Saling kenal. Dan wali itu jangan kita anggap harus terkenal. Orang yang wali nggak terkenal itu banyak. Nah kita nggak tahu, itu sekedar gambaran begitu. Antara waliullah sama waliullah itu dia saling kenal. Saling kenal. Tapi dia saling menutupi gitu Ustaz. Iya, saling kenal, saling menutupi. Jadi nggak memberitahu si fulan waliullah itu nggak memberitahu. Itu gambarannya. Jadi dari 1 miliar misalkan memperebutkan derajat 10.000 itu kan susah. Nah itu yang disebut jika kamu tidak berdesak-desakan di dalam keadaan ini, tidak beramal soleh, pasti nggak dapat. Sama dengan orang yang duduk-duduk, S1 enggak, sekolah enggak, wah saya ntar jadi PNS. Nah itu kan berhayalnya terlalu tinggi. Iya, sekedar gambarannya seperti itu. Nah begitu juga orang yang tidak mau beramal soleh, dia tidak akan mungkin sampai derajat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi untuk dekat kepada Allah, untuk bisa derajat menjadi waliullah, orang yang dekat di sisi Allah, dia harus amal soleh. Jadi amal soleh dia utamakan dan diperbanyak. Jadi jangan kita berpikir amal itu yang penting benar, yang penting ikhlas, lalu sedikit. Orang yang ikhlas tuh amalnya pasti banyak, karena dia udah nggak mikirin dirinya, dia pasti amalnya banyak. Jadi ikhlas dan banyak beramal soleh. Jadi jangan mikir kita amal yang penting benar, dikit nggak apa-apa. Iya, jadi kita yang benar adalah amalnya benar dan dikerjakan terus-menerus sebanyak mungkin. Nah itu insya Allah sampai pada derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah orang yang sudah memperebutkan derajat para wali, misalkan nggak tercapai juga, dia tetap dekat dengan Allah. Dia punya derajat-derajat tersendiri. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa. Kalau wali kan punya karomah, kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Kalau waliullah tuh nggak ada malas-malas kali satu. Iya, udah ingatnya Allah terus, ingatnya Allah terus, tujuannya Allah terus. Alhamdulillah bangun malam kurang tidur. Iya. Itu kali satu ya. Iya, itu gambarannya seperti itu. Wabaitul wilayati, bangunan kewalian. Rumah kewalian maksudnya bangunan kewalian. Qassamat telah dibangun. Arkanahu, pondasi-pondasinya. Sadatuna, oleh junjungan-junjungan kita. Fihi, di dalam hal itu. Minal abdali, berupa para wali-wali abdal. Jadi derajat kewalian itu sudah dibangun pondasi-pondasinya oleh para ulama. Ini loh caranya dikasih tahu. Ini loh kalau mau sampai derajat para wali, ini loh dikasih tahu cara-caranya. Dan itu bangunannya sudah diberikan pondasi, sudah diberikan cara oleh para ulama. Kalau ingin sampai derajat kepada para wali, itu caranya begini, itu sebetulnya dituntun oleh para ulama. Ini kitab ini adalah kitab yang paling ringan untuk mencapai derajat takwa. Kitab-kitab lain lebih berat-berat lagi. Itu gambarannya. Ya, gambaran tentang para waliullah. Syair terakhir, halaman sudah ganti halaman. Ma baina somtin, ma baina sumtin, perkara yang diantara diam. Jadi pertama adalah punya sifat diam. Jangan selalu ingin komentar, jangan selalu ingin merasa lebih tahu lalu ngomong, orang lain nggak pada ngomong. Nah jadi punya sifat pendiam itu lebih bagus. Nah, jadi waliullah itu punya sifat pendiam, lebih banyak diam. Tahu nggak ditanya, mendingan nggak ngomong. Nah itu waliullah. Kalau Rasul bersabda, falyakul khairon auliyasmut, bicaralah yang baik atau diam. Jadi pilihannya bicara yang baik, yang kita bicarakan yang baik, yang bermanfaat. Kalau nggak bisa, itu diam. Jadi waliullah itu punya sifat diam, lebih banyak diamnya daripada bicaranya.
wa'tizalin daimin. Wa'tizalin mencabut, maksudnya menyendiri, mencabut dari manusia. Menyendiri, daimin yang terus menerus. Jadi dia terus menerus lebih sering berpisah dari manusia. Jadi berpisah dari manusia. Jadi dia kepada manusianya itu seperlunya. Jadi kepada kumpul bersama manusia itu seperlunya. Ketika sudah urusan sudah selesai, dia langsung pulang, dia langsung menyendiri. Nah, jadi tidak suka dengan keramaian. Ya, tidak suka dengan keramaian, jadi dia lebih senang menyendiri daripada berkumpul lalu ngobrol yang gak karuan. Nah, itu dia menghindari hal seperti itu. Dia bercampur ke manusia, lebih seringnya menolong orang lain daripada meminta kepada orang lain. Jadi itulah waliullah. Jadi punya sifat pendiam, lebih banyak menyendiri, tidak senang kumpul-kumpul. Selanjutnya wal ju'i, dan lapar, maksudnya memperbanyak lapar. Jadi sifat ini sifat para waliullah. Kalau kita terus-menerus praktekkan, kalaupun derajat waliullah nggak dicapai, kita tetap dekat dengan Allah. Jadi kita derajat waliullahnya nggak tercapai, kita udah melakukan keempat hal ini, tetap dekat dengan Allahnya tercapai. Jadi wal ju'i dan lapar. Jadi waliullah adalah orang yang memperbanyak lapar daripada kenyang. Tandanya lapar adalah kalau kita sudah nggak milih-milih makanan. Kita pengen makan yang enak ini nih, yang ini nggak enak. Nah, itu sebenarnya kita belum lapar. Jadi orang yang lapar tuh nggak pilih makanan, mau enak mau nggak, lapar apa aja dimakan. Ya, itu sekedar gambaran. Nah, orang yang dekat dengan Allah tidak makan sebelum dia lapar. Ya, tidak makan sebelum dia lapar. Nah, kalau kita ini masih kenyang juga masih sering ngemil, masih sering makan. Nah, itu belum, masih, ya kita ini masih jauh, saya juga masih jauh. Masih derajat waliullah itu masih jauh. Minimal kita tahu ada keinginan lalu kita mencoba. Misalkan derajatnya tidak tercapai, derajat muttaqin, derajat mukmin, itu insya Allah bisa kita lewati. Ya, jadi orang yang memperbanyak lapar, ya caranya ya yang diajarkan Rasul, perbanyak puasa sunnah. Jadi kalau sudah memperbanyak puasa sunnah, bukanya seadanya. Jangan puasa juga bukanya harus mewah. Nah, itu sama aja, tidak ya hikmah puasanya kurang. Jadi bukanya kekenyangan. Nah, itu lebih lagi tidak baik. Ya, jadi memperbanyak puasa, bukanya seadanya, maka itu cara memperbanyak lapar. Selanjutnya wassaharu, begadang. Wassaharu, bangun malam untuk ibadah. Wassaharu artinya melek malam, bangun malam atau tidak tidur di malam hari. At-tanzihi, yang bersih. Al-ali, yang tinggi. Bangun malam yang bersih dan yang tinggi. Yang bersih itu niatnya bersih, al-ali melakukan perbuatan yang tinggi nilainya di sisi Allah. Ada orang bangun malam tapi main gitar atau dengerin lagu-lagu atau kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol, nobar dan lain sebagainya. Itu juga as-sahar juga yang dimaksud, tapi bukan itu yang dimaksud. Itu termasuk as-sahar tetapi tidak termasuk. Yang termasuk di sini adalah as-sahar at-tanzihi al-ali, yang bersih. Yang bersih itu ya ibadah, bangun malam ibadah kepada Allah. Lalu melakukan pekerjaan yang nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bangun malamnya ibadah, yaitu dia tahajud atau baca Quran atau berzikir atau merenungkan kesalahan atau menulis buku dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah as-sahar at-tanzihi al-ali. Jadi malam itu sebagiannya dia gunakan untuk bangun, tetapi untuk
beribadah kepada Allah, melakukan perbuatan yang nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan perbuatan yang nilainya tinggi di sisi Allah, itulah yang disebut dengan as-sahar at-tanzihi al-ali. Maka jika keempat ini kita lakukan, diam, menyendiri, tidak sering bergaul, berkumpul dengan manusia, wal ju'i, lapar, dan bangun malam untuk ibadah, itu kebiasaan para wali. Itu kebiasaan para wali. Ini kita lakukan insya Allah. Atau kalau kita ingin derajat para waliullah, ini kita lakukan. Ini kita lakukan. Maka insya Allah bisa kita mencapai derajat para waliullah, atau minimalnya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita kali ini. Selanjutnya al-i'rab tidak kita bahas. Demikian.